Untuk mengetahui apa saja indikator yang membuktikan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah Wapres terbaik, saat ini kita sudah bergabung dengan politisi PSI, Ade Armando, dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ade, Bang Ray. Sore. Saya ke Bang Ade dulu. Saya sama Mas Ade batiknya hampir sama warnanya ya. Batiknya sama, kompak kayaknya hari ini ya. Kalau gitu saya ke Bang Ade dulu ya. Nasionalis ini. Oke, baik. Bang Ade, pertanyaannya gini. Apa indikator utama yang membuat seorang Ade Armando menilai kalau Gibran adalah Wapres terbaik Republik Indonesia? Ya, saya berusaha menjawab dengan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya ya. Jadi kira-kira tuh begini. Sebetulnya kalau nggak salah konteks pembicaraannya adalah mengenai apakah apa yang dilakukan oleh Jokowi gitu ya selama ini saat ini adalah bagian dari, atau PSI sendiri selama ini adalah bagian dari upaya untuk mengangkat ya Mas Gibran ke depan gitu ya. Itu konteks pembicaraannya. Nah, dalam hal itu saya mengatakan bahwa berbeda barangkali dengan ungkapan para jenderal itu, para jenderal purnawirawan yang mengatakan bahwa Gibran itu harus dimakzulkan ya, walaupun baru 7 bulan dia sudah harus dimakzulkan. Dan itu kan juga mendapat dukungan dari banyak pihak ya, bahwa ini adalah seorang wakil presiden yang tidak berkualitas, yang tidak memiliki kapasitas, dan karena itu ini berbahaya. Apalagi bahkan ada analisis-analisis tentang bagaimana kalau sampai Pak Prabowo meninggal ya, maka yang akan menjadi penggantinya bagi Gibran. Hal-hal semacam itu kan sering kita dengar ya. Itu saya berusaha katakan bahwa ya jangan seskeptis itu dong, jangan senegatif itu. Kalau dalam pandangan saya, Gibran ini adalah orang yang sangat bisa kita harapkan untuk kedepannya ya, tidak sebagai presiden 2029, tapi dia adalah orang yang tidak perlu buru-buru hanya karena 7 bulan ini tanpa sebetulnya ada indikator yang cukup juga, kemudian dikatakan harus dimakzulkan. Karena dalam pandangan saya, supaya lengkap dulu nih ya, dalam pandangan saya justru Gibran ini melakukan banyak hal yang selama ini justru tidak dilakukan oleh para wakil presiden sebelumnya. Seperti apa, Bang? Seperti apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran yang tidak pernah dilakukan oleh Wapres sebelumnya? Oke, kita lihat Wapres sebelumnya selama itu tuh lebih ditempatkan sebagai pelengkap ya. Jadi kayak ban serep, ketika presidennya meninggal atau sakit atau berhalangan, dia yang menggantikannya. Ini udah berlangsung sejak dulu ya, sejak zaman Orde Baru ya, walaupun barangkali banyak wakil presiden itu yang terkemuka ya, contohnya paling gampang adalah ada Tri Sutrisno, ada Sudarmono, ada Malik ya, tapi waktu itu mereka sebetulnya lebih sebagai pelengkap. Di masa reformasi ini pun paling-paling yang kita lihat agak lebih menonjol dari yang lainnya adalah Pak Budiono ya. Tapi Pak Budiono ini kan orang yang senyap ya, kita tidak lihat dia. Sementara di zamannya Pak Prabowo ini, kelihatan Pak Prabowo ini ingin agar wakil presiden lebih muncul, lebih sejak hari pertama dia menjabat, sudah turun lapangan, sudah melakukan program, sudah bicara dengan masyarakat, sudah bikin video-video yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program yang sebetulnya sulit, kayak hilirisasi nikel, AI, dan macam-macam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran selama 7 bulan terakhir, itu sudah dengan sangat baik menurut saya dia lakukan, dan menunjukkan bahwa kalau ini yang akan menjadi wakil presiden Pak Prabowo selanjutnya, selama 5 tahun nanti, dia adalah seorang wakil presiden yang sangat bisa kita percaya, bisa sangat kita harapkan. Itu konteks. Konteksnya punya terobosan lah sebagai Wapres begitu. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, baik. Bang Ray, kalau menurut Bang Ray sendiri, respon Abang gimana? 7 bulan menjabat, bahkan sebenarnya jarang memberikan statement, tapi dinilai sebagai Wapres terbaik. Abang setuju atau enggak? Iya, kalau dari sudut Bang Ade Armando, saya kira bukan hanya terbaik sepanjang sejarah Indonesia, bahkan bisa terbaik sepanjang sejarah Asia Tenggara, Asia, bahkan mungkin dunia ya. Kan tinggal disebut-sebut tidak aja begitu ya kan, bahwa Gibran ini adalah wakil presiden terbaik bukan hanya di Asia, di Indonesia, mungkin Asia Tenggara, Asia, atau bahkan mungkin dunia. Lihat kiprahnya, lihat usianya, ya, melihat tampilannya macam-macam. Kalau itu yang jadi alat ukur.
Jadi tentu kalau konteks itu Pak Bung Ade Armando ya nggak salah. Bahkan menurut saya, waduh kecil banget ya, cuma sepanjang sejarah Indonesia, kenapa nggak disebutin Asia Tenggara, Asia bahkan dunia gitu loh sekalian. Jadi Bang Rey skeptis nih. Bukan skeptis. Tapi Gimana lagi menjelaskannya bahwa Gibran itu presiden terbaik ya dalam sejarah. Tapi saya kira tadi penjelasan Bung Ade Armando itu seperti meralat ya, atau setidaknya meluruskan persepsi publik terhadap apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Bahwa yang dimaksud itu tidaklah seperti hitam putih begitu, kira-kira begitulah. Nah, tapi penjelasan itu juga saya menangkapnya, sebetulnya pemilihan Bung Ade Armando itu lebih banyak berdimensi politiknya gitu ya, ketimbang misalnya berdimensi objektivitas akademiknya gitu. Nah, kalau pandangnya politik ya itu yang saya sebut kenapa sih tanggung-tanggung, bilang aja sekalian wapres terbaik di dunia gitu, juga politik ya kan. Gimana? Tapi kalau pertimbangan akademik objektif ya tentu kita bisa berdebat lebih panjang sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik di Indonesia saat ini. Kalau tadi misalnya Bung Ade menyebut ya, dibandingkan dengan katakanlah wakil presiden yang sebelumnya, saya kira juga kategori-kategori itu tidak sepenuhnya bisa diiyakan gitu ya. Di zamannya Bung Hatta dulu misalnya pernah mengeluarkan surat maklumat X ya, yang bahkan itu menjadi tonggak dari rencana untuk melaksanakan pemilu tahun 46 kan saat itu gitu ya. Lalu kita mengenal ada Sultan Hamengkubuwono ya kan, ada kita mengenal tadi disebutkan ada Malik yang kita tahu dulu dengan jargon semua hal bisa diselesaikan kan, semua hal ada jalan gitu. Itu terkenal sekali dari ada Malik saat itu gitu ya, sehingga sebagai wakil presiden beliau sangat ikonik gitu ya. Lalu di zamannya reformasi ini ya, selain Pak Budiono tadi disampaikan oleh Bung Ade, kita tahu juga JK ya, salah satu wakil presiden yang dianggap yaitu banyak melakukan terobosan-terobosan di dalam pemerintahan selama beliau yang jadi belum apple to apple sama wapres kita yang sekarang gitu, Bang Rey? Enggak, kalau saya mengatakan tadi sudut pandangnya dari mana gitu. Kalau sudut pandangnya dari politik, ya itu tadi jangan tanggung-tanggung dong, nggak usah Indonesia, dunia sekalian gitu maksud saya. Gitu. Baik. Tapi kalau sudut pandangnya objektif, ya kita berdiskusi panjang dulu deh sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Gibran ini adalah wakil presiden terbaik. Ya, Bang Ade, jadi Indonesia. Gitu. Baik, jadi Bang Ade, ini pujiannya dilontarkan objektif atau kepentingan politis saja seperti dibilang sama Bang Rey? Ya kalau saya objektif lah ya. Objektif. Saya kita ngobrol panjang lebar ya tentang ini. Karena menurut saya gini, ya misalnya saja tadi disebut beberapa nama saja lah ya. Pertama Bung Hatta ya. Bung Hatta itu kita harus ingat bahwa dia itu sebetulnya nggak lama sesudah dia diangkat menjadi wapres itu ya. Indonesia itu masuk ke dalam sistem demokrasi parlementer. Jadi yang memimpin Indonesia waktu itu adalah seorang Perdana Menteri yang berganti-ganti sampai tahun 56 ya. Dan ketika itu kita baca semua teks dikatakan bahwa ketika itu tuh Pak Bung Karno sama Bung Hatta itu lebih sebagai simbol. Dan itu yang dan belakangan Bung Hatta memang menyatakan dia mengundurkan diri aja deh dari posisi wakil presiden. Kemudian juga kalau dikatakan misalnya yaitu semua wakilnya Soeharto. Menurut saya semua wakil Soeharto itu tidak berdaya apa-apa di hadapan seorang pemerintah, seorang presiden yang sangat otoriter seperti Soeharto ya. Bahkan itu yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwono nggak mau lagi menjadi wakil presiden karena menurut dia nggak bisa apa-apa berhadapan dengan Soeharto. Soeharto ini sudah semakin lama semakin korup menurut pikiran dia ya. Nah kemudian barangkali, saya mau kutip juga nih apa yang disebut oleh Denny Siregar ya di dalam Twitternya yang X-nya itu yang kemudian viral itu. Dia bilang sama, wah kayaknya dia melihat saya tidak melihat atau saya berpandangan Gibran itu lebih berkualitas daripada Bung Hatta dan B.J. Habibie. Saya bilang sekarang bahwa gini loh ya, yang namanya Bung Hatta itu memang kebetulan dia menjadi seorang wakil presiden di masa pemerintahannya adalah parlementer, dan parlementer itu yang berkuasanya adalah Perdana Menteri.
Sementara B.J. Habibie itu hanya menjadi wakil presiden selama 2 bulan Oke. menjelang kejatuhannya menjelang kejatuhannya Soeharto. Jadi menurut saya konteks itu harus dibaca dong ya. Ya buat saya sih, saya nggak lihat Asia Tenggara. Saya lihat buat Indonesia sekarang ini, Mas Gibran ini adalah seorang wakil presiden yang sangat qualified, sangat baik ya. Itu pendapat saya memang. Dan saya merasa bahwa ini saya sampaikan secara objektif ya, bukan sekedar politik. Buat apa pula saya bermain politik dalam hal ini, nggak ada untungnya juga kan ya. Jadi itu pendapat saya. Oke, Bang Rey, tapi sebenarnya ada nggak kira-kira tolak ukur untuk memberikan penilaian Nggak kepada ada pejabat tolak publik? ukurnya, Nggak semua ada. sekarang buat tolak ukurnya masing-masing. Bung Ade juga buat tolak ukurnya ya Nah, kan, tolak ukurnya Bang Ade kepada wapres kita sekarang ini sudah oke belum? Tepat nggak? Baru 7 ya bulan jelas. soalnya. Kalau cara pandang Bung Ade udah jelas kan, ya Nah, memang kalau begitulah. menurut Bang Rey gimana? Menurut Bang Rey gimana? Hah? Jelas Ya tidak lah. bagi saya, ya jelas tidak juga. Jangankan bagaimana menjadi wakil presiden terbaik lahir dari 2 peristiwa yang sangat terciderai kan. Satu peristiwa pengangkangan konstitusi, yang kedua dinasti politik. Ya kan? Nah, jadi kalau proses menjadinya saja sudah keliru, ya kita tidak lagi berbicara dong apa tindak tanduknya sesudahnya gitu. Lebih-lebih contoh-contoh yang disebutkan tadi oleh Bung Ade, contoh-contoh di mana peran Gibran itu lebih karena Pak Prabowo memberi jalan. Oke. Gitu. Nah itu jadi artinya apa gitu? Artinya sih sebetulnya nggak beda jauh ini dari peran-peran wakil presiden yang dinafikan tadi oleh Bung Ade. Itu soal presidennya. Kalau sekiranya misalnya di zamannya Pak Jokowi ya Ma'ruf Amin diberi peran lebih besar, boleh jadi peran beliau juga lebih besar lagi. Nah, salah satu peran beliau yang besar itu kan adalah menjadi pemimpin bagi penyelesaian pemberdayaan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Yang sampai sekarang jabatan itu tidak dimiliki oleh Gibran. Bahkan untuk menjadi koordinator aglomerasi pun sampai sekarang belum disampaikan oleh Pak Prabowo. Bang Rey tadi menyinggung Jadi soal tugas-tugasnya. Bang Rey tadi kan menyinggung soal dinasti politik. Artinya menurut Bang Rey sendiri bahwa sejarah ini, dinasti politik ini justru membuat buruk citra seorang Gibran as Wapres? Ya, kalau prosesnya sebetulnya sudah tidak tepat, kita nggak lagi berbicara alirannya gitu. Yang hulunya aja udah keliru, apalagi di hilirnya gitu. Oke. Nah, jadi nggak tepat lagi kita sebetulnya. Tapi karena kita ikuti dulu alur berpikirnya Bung Ade begitu ya. Kita ikuti dengan mengomentari pertautan-pertautan yang tadi. Misalnya soal waktu, ya keliru. Masa dalam 6 bulan sudah yang lebih baik? Ya. Ya kan. Sementara beliau menghindari. Kan Habibie cuma 2 bulan, misalnya begitu. Tapi dalam 2 bulan itu apa yang dilakukan oleh Habibie? Hatta kan cuma beberapa bulan. Setelah itu parlementer kan. Ya. Artinya kita berbicara soal waktu gitu ya. Lalu disebutkan soal peran. Ya peran itu kan karena dimunculkan oleh presiden yang sedang berkuasa. Sehingga tidak tepat melihat misalnya peran Ma'ruf Amin gitu ya di periode kedua dari jabatannya Pak Jokowi. Oke, Bang Ade, gimana Pertanyaannya responnya? sih sebetulnya kenapa peran Pak Jokowi tidak begitu menonjol? Ya mungkin karena Pak Jokowi tidak beri peran itu. Kan argumennya begitu. Bahkan ketika nggak diberi peran itu pun, ya Pak Ma'ruf Amin masih sempat memimpin, yaitu peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat Papua kan. Yang itu sampai sekarang belum diterima oleh Gibran. Gibran ini ibarat bahasa yang simpel aja lah kita sebut, masih tukang gunting pita lah gitu. Belum ada sebetulnya tanggung jawab besar yang dibebankan kepada saudara Gibran. Ingat ya, JK misalnya ketika Pak SBY berangkat ke luar negeri, dia diberi amanah untuk menjaga ekonomi Indonesia yang berujung pada kasus munculnya Bank Senturi misalnya kan. Saat itu kan JK sebagai salah satu pionirnya dan seterusnya. Gitu. Jadi intinya adalah menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik dan tidak terbaik itu dengan kacamata sendiri-sendiri, ya silakan aja. Cuma yang menurut saya itu penilaian itu
ya penilaian yang serba tanggung karena dasarnya tak politik, nggak bisa dihindari, itu bukan politik gitu. Apalagi Bung Adi Armando yang merupakan ya kader dari satu partai yang adiknya presiden ya menjadi ketua umumnya ya. Jadi kalau Bung Adi mengatakan nggak ada sangkut pautnya, itu kerugian Bung Adi Armando kenapa ada di dalam partai itu gitu loh. Sehingga kalau berbicara yang menurut Bung Adi Armando sekalipun objektif, ya orang tetap akan bertanya bagaimana kita bisa memisahkan Adi Armando sebagai PSI dengan Adi Armando sebagai katakanlah akademik dengan pilihannya objektif gitu. Lagi pula ya substansi yang disebutkan tadi oleh Bung Adi Armando memiliki kelemahan yang cukup banyak gitu. Sehingga kelihatan kesimpulan bahwa Gibran itu sebagai presiden terbaik itu terlalu terburu-buru, terlalu dipaksakan dengan argumen yang tentu menurut argumen ala kadarnya yang menurut Bung Ade adalah argumen terbaik gitu. Dan oleh karena itu saya mengatakan jangan tanggung Bung Ade, kenapa cuma Indonesia? Sebut aja sekaligus dunia gitu loh. Oke, baik. Bang Ade gimana nih? Punya pandangan yang sangat berbeda dengan Bang Ade kalau Bang Reda mengatakan bahwa cuma tukang gunting pita katanya. Pertanyaannya kenapa sih baru 7 bulan menjawab Bang Ade langsung bilang bahwa ini wapres terbaik Republik Indonesia? Ya, jadi pertama juga saya mau kasih catatan ya, kalau yang ngomongnya Ray Rangkuti, ya kita tahu semua lah, dia itu hidup mati anti Jokowi ya. Jokowi, Kaisang, Gibran, itu semuanya anti lah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Gibran, oleh Kaisang, atau oleh saya yang memuji Gibran, itu pasti salah lah ya. Bahkan dibawa-bawa ke Asia Tenggara, ke seluruh dunia, dan seterusnya. Saya senang kalau orang mau bicara secara objektif tentang apa yang sudah dilakukan dan apa pencapaiannya Gibran, karena menurut saya satu hal memang saya setuju bahwa Gibran itu beruntung punya presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini seperti memang memberi kesempatan seluas-luasnya buat Gibran untuk ya lakukanlah, misalnya kemarin itu dia sempat bikin ya taruhlah ini yang sekarang lagi ramai dibicarakan, seri video ya tentang hilirisasi, tentang AI ya, tentang yang mungkin memang nggak dipahami oleh Bung Rai sendiri kan ya. Jadi memang itu bisa dilakukan oleh Gibran karena diberi kesempatan oleh Prabowo. Saya senang bahwa Prabowo itu memberi kepercayaan yang sangat luas kepada seorang wakil presiden yang bahkan di masa-masa lalu tidak pernah dilakukan ya. Sekarang misalnya kita lihat ke Pak Jokowi ya. Saya yakin kalau Pak Jokowi itu wakil presidennya adalah Mahfud MD ya, yang sebetulnya semula hendak dia pilih sebagai wakil presidennya, kondisinya akan lain, akan diberi ruang yang lebih luas bagi Pak Mahfud MD untuk muncul. Tapi kan waktu itu partai-partai politik yang panik ketika Mahfud MD akan dipilih sebagai seorang wakil presiden, makanya ditekan agar jangan sampai Mahfud MD. Jadi muncullah Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf Amin ini penting karena kemudian gara-gara itulah barangkali kelompok-kelompok Islam ini tidak lagi bersemangat untuk menyerang ketidakislamannya Pak, tuduhan ketidakislamannya Pak Jokowi tidak terjadi kan. Ya tapi akibatnya ya tadi ya tidak mungkin ketika itu Pak Jokowi yang memberikan keleluasaan yang lebih luas ya kepada Pak Mahfud Amin, Pak Ma'ruf Amin. Tapi di masa-masa lalu kita juga tahu loh ya, misalnya saja di masa taruhlah SBY ya. SBY punya wakil presiden yang tadi disebut-sebut namanya Yusuf Kala. Yang terjadi mereka konflik ternyata ya, ketegangan, tidak harmonis sepanjang berapa tahun, bahkan ini melibatkan para pimpinan sendiri untuk tidak lagi bertemu dengan Pak dengan Pak Yusuf Kala ya. Jadi ada hal-hal semacam itu. Jadi saya sih ngerti bahwa kita lihat dari zamannya B.J. Habibie nggak ada wakil presiden. Gus Dur sama Megawati wakil presidennya juga nggak akur ya, bahkan Megawati dianggap sebagai salah seorang yang punya peran dalam menurunkan Gus Dur ya. Megawati punya wakil presidennya Hamzah Has yang lagi-lagi ya pelengkap aja lah gitu ya. Nah SBY mula-mula dengan Yusuf Kala, kedua dengan Budiono yang tadi disebut. Nah saya mau bilang bahwa kita tuh sebetulnya juga nggak punya daftar wakil-wakil presiden yang sekaligus adalah orang-orang yang excellent, tapi juga menjalankan peran sebagai wakil presiden sebagaimana yang kita harapkan. Nah, disinilah keberuntungan Gibran. Dia dikasih kesempatan oleh Prabowo. Oke, baik. Gitu.
Bang Rey, singkat saja dijawab Bang, apakah Abang tidak mau mengapresiasi bahwa tahun ini wakil presiden kita diberikan peran, diberikan ruang oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya bagaimana saya mengapresiasinya, kan contoh-contohnya sepele banget disebutkan oleh Bung Ade tadi. Misalnya pidato-pidato melalui YouTube, masuk itu yang jadikan sebagai salah satu indikator bahwa beliau ini kecemerlang gitu ya. Jadi mestinya apa? Sejujurnya saya nggak bisa berdiskusi lagi gitu loh. Mestinya apa kata Bang Ade? Mestinya apa kata Bang Ade, Bang Rey? Ya, kenapa? Mestinya apa kata Bang Ade? Singkat aja. Itu makanya saya kok kagum sekali Bung Ade. Kenapa sih nggak dipromosikan saja beliau ini menjadi wakil presiden terbaik di seluruh dunia? Contohnya apa? Pidato melalui YouTube gitu ya kan. Terus diberi kesempatan kepada Pak Prabowo, nggak pernah ada konflik dengan presiden. Itu lalu apalagi kemarin ke Karo pidato soal hilirisasi menyan gitu ya kan, apalagi gitu ya. Nah itu contoh-contoh yang paling the best menurut Pak Bung Ade Armando. Oleh karena itu beliau layak dicalonkan sebagai calon wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di dunia. Kan kira-kira begitu. Jangan tanggung-tanggung lah kalau mau banding-bandingan. Kita sudahi dialog kita ini karena kalau saya perpanjang makin panjang diskusi kita. Terima kasih Bang Ade, terima kasih Bang Rey. Pokoknya urusan menyan menjadikan beliau jadi wakil presiden terbaik, gitu aja lah. Wah, terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.